Halo Sobat Entrepreneur, hari ini kita kedatangan tamu hebat lagi. Ini Korun udah kenalnya kurang lebih kita kenal 3 tahun ya kayaknya ya. Di Atsmi ya, CEO Mastermind ya. Ya, Bapak Abdul Muiz Aat alias Pak Aat, penguasa salah satu sekte terhebat di Indonesia yaitu Warung Madura, warung UMKM. Selamat datang di podcast saya Pak Aat. Nah, kita mau Terima kasih. kulik-kulik nih sama-sama. Kita mau kulik-kulik. Ya, oke. Kita mau kulik-kulik nih. Jadi sebenarnya Pak At ini backgroundnya dulu apa nih? Boleh cerita dikit nggak? Saya itu dulu salesman, Bang. Salesman. Canvasser. Oke. Jualan kartu perdana. Nah, itu background awalnya tahun 2006. 2006 itu berarti 19 tahun lalu ya? Betul, 19 tahun yang lalu. Oke. Terus apa lagi yang dilakukan? Dulu saya starting sebenarnya tahun 2005 itu kuliah kan. Kuliah keracunan buku. Baca pidatonya Larry Ellison di Yale University tahun 2000. Oracle. Dia ngomong, ngapain lo kuliah gitu kan, buang-buang waktu. Intinya begitu. Dia drop out juga ya? Nggak tahu. Nah, ya. Keracunan itu, kayaknya gue harus drop out nih. Jadi drop out waktu itu? Nggak drop out. Oh, jadi kerja aja. Jadi benar nih, gue harus menghasilin. Akhirnya 2006 kerja aja padanya. Oke. Kerja jadi salesman, canvasser, keliling. Terus ini mau lanjut terus ya. Jadi 2006, 2007 achieve naik pangkat. Jadi supervisor. Masih di Madura di Bangkalan. 2007, 2008 naik pangkat lagi, ada pelebaran wilayah jadi branch manager. 2009 ya bukan bersyukur ya karena memang cycle di perusahaannya kan agak cepet tuh. Ya. Regional manager di wilayah Jawa Timur nggak perform diganti sama kita, Pak saya. Oh, oke. Gitu. Itu 2009. 2010 masuk Jakarta. 2010 masuk Jakarta, kantornya dekat sini. Ya. Gitu, pegang nasional sales. Waktu itu channel manager dulu. Channel manager 2011 baru nasional sales manager. Keren. Terus abis itu tuh gimana ceritanya tuh bisa sampai bikin perusahaan tech ya? Ya, Tech ya? Tech company ya? Yang udah IPO juga, Sobat Entrepreneur. Nah ceritanya gimana tuh bikin MP Store? Oke, tadi kita sampai di saya posisi National Sales Manager atau GM. Tahun 2013 ayah saya sakit. Ayah saya sakit, akhirnya saya mau berbakti pulang. Apapun pulang aja lah dulu. Betul. Sehingga resign dari kantor sama perusahaan telekomunikasi gitu kan, nggak boleh pindah. Tadinya kan di distributor nih, di distributornya. Habis gitu karena lu mau pulang, lu tetap di tempat gua aja di Sibiru waktu itu. Akhirnya masuklah, ditarik pegang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Karena waktu kerjanya itu berbeda. Kita kalau kerja di distributor sama di prinsipal itu kan berbeda. Ya. Saya punya banyak waktu kosong waktu itu. Akhirnya tahun 2015 memutuskan untuk lanjutkan studi. Oke. Gitu awal mulanya studi S2. Karena dulu bayar utang yang lama. Dulu S1-nya nggak bener gitu kan. Akhirnya S2-nya bener nih. Karena Jumat, Sabtu, Minggu rada kosong. Kuliah aja. Bikin tesisnya bener, risetnya bener. Kebetulan tesis yang dibikin tentang consumer behavior. Consumer behavior ke traditional market. Ternyata waktu itu di tesisnya saya Gen Z itu nggak mau pergi ke traditional market kalau masih kondisinya seperti itu. Traditional market tuh kayak pasar basah atau warung atau gimana? Toko kelontong waktu itu. Makanya kan dulu ada tesis yang ngomong kalau supermarket biru atau supermarket merah ada, itu matiin 30 sekitarnya, itu benar. Oke. Itu benar, karena perilaku konsumennya berubah. Sehingga saya perlu melakukan sesuatu.
untuk support yang Betul. warung traditional market ini. Betul. Saya merasa punya utang budi sama traditional market karena saya dibesarkan sama mereka. Saya kan jualan sama mereka dari dulu. Ya. Sama toko pulsa, toko-toko kelontong, Ya. kan. Nah, ya udah saya bantulah dengan ilmu. Akhirnya saya bikin tuh aplikasi ngemudahin mereka, nambahin jualannya mereka. MP Store itu ya berarti. Tadinya namanya M-Pulsa. Oh iya, Impulsa. Tadi pertama namanya M-Pulsa 2018 saya rilis aja di Play Store. Ternyata banyak yang pakai. Gitu. Berapa jumlah usernya? Waktu setahun aja kita udah 100 ribuan. 100.000 user. 100 ribu Gila. waktu itu. Berarti one of top download dong berarti. Betul. Wow, One of top download of Keren, this year. Waktu itulah paling tinggi kita. Padahal kita nggak ngiklan, kita nggak mau ngapain. Ya. Cuman di listing aja di Play Store. Ya, berarti itu karena ini ya, mulut ke mulut ya? Betul, karena mulut ke mulut. Ya. Juga kan saya punya jaringan retail yang cukup besar. Jadi mereka tahu nih, ini aplikasinya Pak Aat nih, mereka pakai. Ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang berapa usernya? Ingat ya? User kita Kurang lebih 800 ribu. 800.000. Wah, gila. Hampir 1 juta download ya? Iya, hampir 1 juta download. Okay. Kita stick untuk tidak melakukan boosting atau iklan terlalu masif, supaya dapat organik yang bagus. Memang sengaja. Yang benar-benar user ya berarti ya? Betul, yang benar-benar user. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Aat, kenapa sih MP Store itu targetnya tuh milih UMKM dan warung? Mungkin ada alasan kedekatan emosional mungkin ya. Karena ini kan penguasa warung Madura. Nah, tapi ada alasan apa lagi nggak gitu? Apa ada secara bisnis ada alasan nggak? Kenapa? Oke. Jadi berlanjut nih 2019, 2018 aplikasi kita cuman pulsa, tap sama catat utang. Saya kasih tahu dulu. 2019 rame-rame waktu itu QR, GoPay, OVO dan sebagainya diskon-diskon. Nah, sehingga kita pengen punya QR juga. Kita tanya sama BI, ternyata nanti ada sistem baru nih gitu kan. Namanya QRIS. Berarti itu sebelum luncur ya? Sebelum luncur, 2019 akan luncur gitu kan. Oke, saya harus kerja sama dengan siapa? Disebutkanlah ini. Saya samperin lah satu-satu 2019 awal itu saya samperin. Cuman nggak ada yang buka jalan ya waktu itu. Samperin itu big company atau? Big company grupnya MNC, grupnya ya banyak grupnya Jarum. Ini mau ketemu orang MNC nih. Saya marahin. Nanti saya sampaikan sama siapa Mbak Angela. Nah, after itu mungkin teman-teman di Bank Indonesia tahu lah kita lagi fokus ke sana dan kita memang punya merchant cukup banyak. Sehingga teman-teman dari Bank Indonesia itu ngenalin saya ke salah satu bank milik grupnya Lipo. Nobu Bank. Itu mungkin saya kenal itu. Kita mungkin merchant 001-nya Nobu Bank. Halo Pak Steve, Pak Suhaimin itu direkturnya. Gitu. Kita blast ke mereka. Nah, setelah itu jadi kita masuk ke payment tuh. Masuk ke payment, ternyata trafficnya gede banget di payment. Akhirnya saya belajar lagi nih Olim. Ternyata dunia general trade dengan modern trade di Indonesia gedean dunianya general trade. Jauh. Maka dari itu kita putusin, arah aplikasinya kita fokus sama UMKM dan general trade aja. Itu jawabannya Kolim. Iya. Karena berarti size marketnya itu jauh lebih besar justru pasar tradisional. Betul, jauh lebih besar. Apalagi di daerah-daerah 3T, terluar tertinggal. Iya. Makanya ya aku lihat nih brandingnya sekarang nih Warung Madura. Iya. Nah tapi kalau boleh tahu sekarang MP Store sendiri paling banyak itu di daerah mana usernya? Oke, kita top 3 wilayah itu Jawa Timur, Jateng, Jabodetabek. Saya rasa Jabodetabek gede ya. Sebenarnya Jawa Barat. Cuman Jawa Barat itu dikontribusi paling banyak dari Depok,
Bekasi, Bogor. I see. Jadi saya sebutnya bukan Jawa Barat tertinggi, tapi Jabodetabek aja gitu. Jadi itu Ya. kan satu kesatuan. Ya. Kalau Jawa Barat itu kan kurang lebih penduduknya 50 juta ya. Ya. Kalau Jabodetabek megapolitan mungkin sekitar 30-an juta. Iya. Berarti Jabodetabeknya lah. Jabodetabeknya gede. Memang Indonesia sih kayaknya masih ini ya, masih concentratednya tuh di area Jawa dan Jabodetabek gitu. Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu kenapa malah sekarang, ya aku kan scrolling nih, I follow you punya IG, MP Store juga. Kenapa sekarang pencitraannya itu, maksudnya bukan pencitraannya, brandingnya itu tuh Warung Madura, ada alasan tertentu? Oke, awal mula kenapa Warung Madura, sebenarnya ada media yang ngeliput kita. Ya kan, ada beberapa media, ada Times Indonesia waktu itu sama CNBC itu tahun 2023 waktu kita awal rebrand dari M-Pulsa ke MP Store. For your information, MP Store itu artinya empower your store. Bukan Madura Putra. Orang ngira ini artinya Madura Putra, tapi nggak apa-apa juga, suka-suka. Nah mereka nulis gitu kan tentang kita, tentang naiknya Warung Madura. Waktu itu Warung Madura viral. Waktu itu saya sama Habib Jafar belum bekerja sama. Tahun 2000. Sekarang udah bestie. Ya, sekarang udah bestie. Boleh bantu undang ke acara buka bersama SBP Group, Pak Habib Jafar. Saya undang Anda. Siap. Nah, itu mulai di media itu nulis bahwa kita aplikasinya Warung Madura. Which is ya nggak apa-apa, biarin aja. Jadi unik kan, brandingnya tuh nyantol banget. Nyantol banget, nggak apa-apa. Sampai akhirnya Wikipedia juga nulis bahwa MP Store-nya aplikasinya Warung Madura. After itu banyak sekali media yang nanyain. Kalau ada pertanyaan tentang Warung Madura, mau itu kementerian, mau itu media massa, media televisi, nanyanya mesti saya, gitu kan. Ini Warung Madura, oke saja. Kebetulan saya juga lahir Madura. Iya. Gitu. Iya. Tapi benar ya, kalau Warung Madura itu katanya Minggu tetap buka, kiamat setengah hari ya? Iya, itu benar. Ya. Buka 24 jam, kiamat pengumuman besok masih buka lah setengah hari. Ya, setengah hari ya. Oke, luar biasa. Makanya ini sukses nih. Madura Putra, bukan Empower Your Store. Iya. Nah, ini aku dengar gosipnya nih, katanya Mas Aat nih bangun MP Store nih bootstrap ya? Iya, bootstrap. Ini nih kayaknya kalau di dunia tech, apalagi di Indonesia, di seluruh dunia tuh jarang banget yang bootstrap gitu. Nah, aku dengar di India ada satu gede ya. Cuman di Indonesia tuh jarang yang kedengeran yang gede. Kebanyakan tuh kan pasti kan funding, seri A, seri B, seed round lah, seri C lah, apa segala macam gitu. Nah, Mas Aat kenapa mutusin tuh bangun MP Store tuh tanpa menggunakan VC, malah mau bootstrap gitu? Oke, mulanya dari MVP produk yang benar gitu kan. MVP produk ini buat teman-teman edukasi. MVP produk yang benar itu nyiptain reputasi order yang cukup tinggi. MVP itu apa, boleh jelasin? Minimum viable product. Jadi produk yang nanti kita munculin di sini. Jadi itu repeat ordernya cukup bagus sehingga itu mengenerate cash flow dan profitability buat perusahaan. Alasan pertama kenapa nggak butuh funding, ya bootstrapping. Tadi udah disampaikan, saya publish 2018. 2018 saya masih bekerja waktu itu. 2018-19 itu bagus banget tractionnya sampai 100.000. 2018 sampai 19 itu disubsidi pakai gaji saya. Semua karyawan itu pakai gaji saya semua. Sampai saya ingat banget waktu Lebaran tahun 2018. Perusahaan kita nggak punya duit buat bayar THR. Saya masih kerja, saya dapat THR, saya bayar mereka, saya kasih tahu keluarga, maaf ya hari ini bulan ini nggak perlu ganti baju dulu, nggak ada duit, gitu. Itu 2018 saya masih ingat, tim saya seneng banget gitu kan, wah tapi dia nggak tahu di belakang backstory-nya. Bosnya stres. Ada anak-anak saya dan istri belum baju Lebaran kita pakai yang tahun lalu aja, gitu. Nah 2019 saya putuskan untuk resign dari kantor meskipun profitnya belum menutupi gaji, tapi saya rasa ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, gitu. Jadi tetap against generate cash flow, compounding profit, gitu. Profitnya putar lagi.
gitu. Sehingga kita pada di masa ya kan. Jadi teman-teman kalau punya bisnis jangan buru-buru minta funding ya kan. Bikin produk yang benar, MVP-nya benar ya kan. Kalau itu udah benar, teman-teman itu akan didatengin investor sendiri, ini real. Ini pengalaman pribadi. Iya, ini pengalaman pribadi. 2020 saat saya second hand bantuin Bank Indonesia pasangin kris di warung-warung di toko tradisional, ada investor datang. Sebenarnya bukan investor corporate lah ya. Corporate, ada perusahaan fintech di Rusia, bikin di Bali gagal. Akhirnya dia ngomong sisa uang saya sisa $3 juta, aku masukin kamu deh. Semuanya, tapi aku ambil 70%. Dan waktu itu saya itu nggak punya pembukuan yang benar, ya kan? $3 juta tuh sekarang hampir 50 M ya? Iya, waktu itu 45-an lah. 45-an. Waktu itu saya nggak punya pembukuan yang benar, nggak tahu nilai valuasi, taunya cuma jualan, ya kan, laba gitu. Duit harus lebih banyak daripada kemarin, simpelnya kan begitu tuh. Iya, simpelnya begitu. Akhirnya mereka datang ke perusahaan ngecek, ya kan, minta rekening 3 bulan terakhir, saya kasih aja semua. Baru dia keluar tuh, aku mau $3 juta ini equal sekian ya, gitu kan. Tidak saya langsung terima. Saat itu saya berpikir ini benar apa enggak ya? Bukannya saya kalau orang Jawa bilang kan kemaki itu apa ya? Congkak. Buru-buru. Bukannya saya congkak kamu terima uang, tapi jangan sampai ini salah. Sehingga waktu itu saya ikut beberapa course di Surabaya nyari coach one on one, tapi nggak ketemu gitu kan. Sampai pada akhirnya ketemu teman-teman di Atsmi ya kan, dibantu. Ternyata saya nggak butuh. Ya. Saya nggak butuh pendanaan dari itu. Alasannya? Karena perusahaannya sehat. Nah, uangnya akeh, duitnya banyak. Iya, uangnya akeh ada di inventory gitu kan. Ya. Saya juga tahu memang inventory saya banyak gitu. Inventory-nya tuh pulsa ya? Pulsa, voucher game, voucher fisikal, kartu-kartu perdana. Nah itu inventory saya banyak nih gitu. Terus ngapain? Dulu kan namanya bisnis kurang lihai ya. Jadi dulu perusahaan ini jalan sendiri. Inventory itu menurut saya dulu waktu belum jadi corporate seperti saat ini tahun 2020 ke bawah. Menurut saya inventory ini ya inventory punya saya karena saya bayar pakai uang saya gitu kan. Setelah dikasih tahu sama teman-teman yang ngitungin ini inventory balikin kantor. Balikin kantor itu bukan punyamu, saya kira itu kekayaan saya. Yang saya bisa jual ke kantor gitu kan biasanya. Kalau bisnisnya bagus kan biar bisnis. Ownernya bisnis sama kantor gitu kan. Dulunya begitu. Akhirnya dibalikin inventory ini punya kantor. Sehingga bisa diakuin sebagai aset. Gitu. Itu juga maksudnya inventory diakuin sebagai kantor itu maksudnya untuk pisahin antara pribadi dengan kantor atau maksudnya gimana? Tadinya saya akuin itu adalah asetnya saya, bukan asetnya kantor. Gitu. Jadi waktu 2020 kan saya muterin pendapatan itu balik lagi ke inventory itu. Saya pikir inventory bisa berupa dividen gitu. Bisa dalam ini punya saya. Kan kita nggak tahu corporate waktu itu kan yang corporate bisnis kayak apa. Ternyata bukan begitu. Ini dibeli pakai uang kantor, ini punya kantor. Putaran uangnya bukan pakai rekening pribadimu lagi, harus pakai rekening kantor. Yeah. Nah gitu. Sejak itu diubah tuh pembukuannya, balance sheet-nya diubah, baru ketahuan. Oh kayaknya kamu belum mengakui laba selama ini, contoh ya 2018, 19 sampai 2022 kamu nggak pernah mengakui laba, sehingga kamu perlu mengakui laba. Jadi masuk ke buku, aktanya diubah kayak gitu. Iya. Jadi lebih rapi lah secara keuangan ya. Oke. Jadi tadi yang aku dapat nih, ini berarti buat para sobat entrepreneur, terutama tuh yang masih startup ya. Yang pertama tuh tadi kata Mas Aat, jangan buru-buru ambil gaji ya. Jangan buru-buru ambil profit. Ambil profit, sorry. Gaji boleh. Gaji boleh. Asal ada cuannya. Asal ada cuannya. Ya. Saya pakai rumus begini. Kalau masih di bawah 1 miliar,
bagi 5 pengeluaran total gaji. Ya kan? Misal saya keluar total gaji 200 juta ya kan. 1/5 dari 200 juta bolehlah punyamu. Kamu ngegaji dirimu segitu gitu kan. Kalau total pengeluaran gajinya 1 miliar gitu kan. Ya bolehlah kamu gaji 200 juta 1/5-nya. Saya punya rumus sih. Itu nggak ada di buku, itu cuman ada di pikiran saya sendiri. Sekarang berarti masih pakai rumus yang sama? Sekarang udah enggak. Sekarang kan gaji itu harus diputuskan di RUPS, Pak. Oh, sekarang masih ambil gaji ya? Sekarang Ya? ambil gaji, masih lah gaji. 500 juta atau 1 M sebenarnya? Amin. Gak boleh dibicarakan, ya, itu rahasia perusahaan. Enggak kok, terbuka. Oh, terbuka. Terbuka, bisa di-download laporan keuangan. Boleh cek laporan. Nanti habis ini saya mau cari gaji di Rut MPIX ya. MPIX. Iya, itu dikelompokin gaji direksi. Ya. Oke. Gitu. Dia cuannya dari tempat lain kayaknya. Nah, tadi terus berikutnya tuh yang saya pelajarin di ketika ada karyawan bahagia terima THR, ada bos yang menangis ternyata ya. Iya. Nggak bisa dapat THR. Berbahagialah para karyawan, bersyukurlah kalau Anda nonton video ini, kalau bos Anda nggak pernah absen bagian THR. Iya, benar-benar itu. Nah, terus jadi intinya bahwa kenapa nggak terima funding, karena secara perusahaan itu self sustain ya, berarti ya self sustain, jadi bisa menghidupi diri sendiri. Betul. Dan juga growth-nya itu bisa dicapai walaupun nggak ada funding dari luar kan. Betul. Nah, kalau gitu apa nih yang mutusin Mas Aad akhirnya putusin, wah gua mau IPO deh MP Store ini gitu loh. Apa dapat wangsit atau apa tuh keputusannya, kenapa? Oke, IPO itu keputusan yang cukup lama sebenarnya, dari 2023, 2022 ketemu teman-teman, 2023 kita udah planningin, udah mulai tuh rapat annual. Soalnya ada teman kita di Atsmi udah mau IPO nggak jadi-jadi ya. Kode tickernya ORIN. Aduh, sebut lagi. Gak apa, nanti nggak apa-apa lah. Kalau dia nonton dia merasa nggak apa-apa. Jadi IPO-nya kita itu memang satu, saya pikir IPO adalah jalan terbaik untuk menjadi etalase perusahaan teknologi bagi dunia. Ternyata benar. Ternyata benar. Jadi orang yang ngenalin saya IPO itu ngomong ya kan, Mas kalau IPO ya kan, data detail perusahaanmu itu terbuka, bisa diakses dari Bloomberg. Wow. Bisa diakses. Jadi perusahaan bener global. Sih, aku juga pakai sih. Jadi kalau perusahaan global mau cari bisnis, misalnya bisnisnya teknologi, payment gateway atau merchant aggregator, maka kalau dia cari Indonesia, keluar pertama namanya Mas Aad. Dia nggak akan ke Indonesia dulu, dia akan lihat dari Bloomberg terminal, ya kan? Oke, itu bagus gitu kan. Terus yang kedua, Mas, kalau IPO ini kamu bisa bikin perusahaanmu lebih melesat lagi, ya kan? Tadinya kamu akan mencapai, jadi sebelum IPO sales kita 600 miliar bulan, setahun, setahun. Habis gitu di tahun keduanya itu 800 miliar. Kita nggak terlalu agresif gitu kan. Kalau IPO kamu bisa agresif, terus kamu bisa masif. Sekarang berapa? Sekarang udah IPO sekarang berapa lama? 1,6 triliun. Duit semua ya? Iya, duit. Nah gitu, maka dari itu projection itu saya ganti. Projection saya ganti, kan kita udah punya rumus ya. Kita udah punya rumus, kita udah bisa ngitung LTV ya kan. Sehingga cost per acquisition-nya nih berapa, nambah apa, impact apa gitu kan. Terus revenue baru apa yang akan di-address. Jadi kemarin baru ketemu Bosman ya kan. Bosman ngomong, kamu tuh dulunya lebar ya kan. Percetnya banyak ya kan. Tapi jualannya ya mungkin itu-itu aja. Sekarang kamu mulai memperdalam. Jadi gara-gara saya cerita sama Bosman ngomong, kamu sekarang tambah dalam. Jogja berarti? Betul, ke Jogja. Ke Jogja. Kamu tambah dalam, kamu bisa dapat revenue iklan dari FMCG, kamu bisa jualan produk-produk FMCG, bisa punya datanya toko-toko,
bisa kamu jualin datanya, macam-macam revenue yang di dalam yang related dengan ekosistemnya kita. Nah, itu memperdalam. Nah, sekarang dalam tahap memperdalam revenue baru itu kan butuh investasi. Ya. Maka dari itu kan IPO kita tuh nambah cabang. Ya. Yang di cabang ada di kantor di Pejaten. Ada barang-barang FMCG apa segala macam. Nah, itu salah satunya supaya kita lebih sustain dan kita punya revenue baru nih. Ya. Gitu kurang lebih. Ya. Wah. Nah, susah nggak tuh IPO? Level susahnya gimana tuh? Oke, IPO itu level susahnya apa ya? Kalau paling tinggi merah itu merah tua dia. Berarti bukan susah tapi susah sekali. Betul, susah sekali karena kita kan akan di-challenge. Saat IPO kita berhadapan dengan dua otoritas. Dengan Bursa Efek sendiri, IDX, dengan OJK. I see. OJK akan men-challenge semua laporan-laporan keuangan yang kita, data-data keuangan. Dia udah bisa ngecek kok mutasi uangnya kita kemana tanpa harus nanya. Ya kan? Ini buatan, ini buat-buatan atau ini asli, dia udah tahu. Gitu. Nggak bisa lari ya? Nggak bisa lari. Auditornya juga auditor yang registered OJK. Jadi kalau ada apa-apa ya OJK yang gorok tuh auditor, ya kan? Itu. Yang kedua bursa akan menanya sustainabilitas bisnis kita. Kamu ini IPO buat apa? Buat exit apa ngembangin? Bursa itu suka IPO yang mengembangkan. Ya, karena kan sekarang banyak orang tuh IPO tuh buat exit ya, banyak betul. Banyak sekali IPO buat exit. Sayang, menurut saya sayang. Kalau buat exit, saran saya M&A aja. M&A aja kalau yang orang Rusia itu ya. Iya, M&A banyak. M&A itu lebih menjanjikan daripada IPO kalau mau exit ya. Ya, M&A itu sobat entrepreneur merger dan akuisisi ya. Maksudnya di take over. Di take over orang, benar. Iya. Oke. Nah, jadi ada yang beda nggak setelah IPO sebagai entrepreneur ya, dan jalanin perusahaan sama sebelum dan setelah IPO? Ada yang beda, ada pastinya. Yang pertama, ketaatan pelaporan keuangan 3 bulan sekali. Nah, secara good corporate governance kita harus benar nih. GCG ya? Iya, GCG-nya harus benar, laporannya harus benar. Itu dulu. Yang kedua saat IPO, nah teman-teman nih yang punya niatan IPO, pikir 2 kali, sudah siap nggak diberedelin publik? Ini itu kayaknya ada pengalaman pribadi nih. Iya. Itu DM ya, DM terus surat, email masuk. Anak saya sakit, pinjam uang. itu one thing. Itu pasti kita kalau sudah IPO kan orang ngiranya duitnya banyak banget ya, gitu unlimited. Iya, unlimited gitu kan. Padahal ya kita kan IPO justru itu kerja. Kita tuh kerja sama perusahaan, yang perusahaan itu sahamnya dipegang sama publik. Publik itu kadang-kadang iseng, nanya, email, minta ketemu gitu kan. Sampai saya bikin rules di kantor, tolong dong kalau dia nggak punya 10.000 lembar, jangan temuin saya gitu kan. Masa dia punya 10.000 lembar itu 100 slot doang? 100 slot. Jangan temuin saya, masa kamu cuma 10 lot ditemuin saya gitu. Aduh gitu. Kayaknya mesti dibikin 10.000 lot deh. Iya. Nanti saya bikin 10.000 lot. Jadi banyak banget mereka yang kadang sudah tahu kamu itu di mana, disumpahin gitu. Kalau naik diselamatin, ya kan? Kayak minggu lalu lagi naik, "Weh, Pak, ini mau ngapain? Ada apa?" Nah, minggu ini lagi turun tuh dimaki-maki, disumpahin. Dia nggak tahu mungkin ada baling ya, bandar keliling. Iya. Kadang-kadang baling kan banyak sekarang di. Iya. Kalau saya ngelihat ya, banyak orang, kemarin ada teman Atsmi juga yang ketemu, ya kan, nanyain, lu ada bandarnya nggak ini? Soalnya sahamnya kok bid overnya ada terus, lumayan bagus gitu kan. Nggak ada, itu memang murni masyarakat ya kan, atau Kali. Ya orang nyangkut di dalam. Ada nyangkuter. Ada sangkuter jadi dia pengen keluar gitu kan.
Pasti seperti itu. Ya. Jadi kalau dari kita kan nggak ada, kita kan harus melaporkan ke bursa ketika kita menjual, membeli ataupun melakukan apapun di antara kita. Jual selembar aja mesti lapor. Namanya keterbukaan informasi. Berarti itu Mas Saat ini udah kayak artis ya berarti sekarang ya. Udah dikenal publik ini. Insya Allah begitu. Jadi banyakan gak enaknya karena disorot apa-apa kadang ya apa-apa ditanya gitu kan. Kayak kemarin datang ke Singapore Fintech Summit gitu kan. Ketemu teman-teman media ya kan. Thank you buat Kompas sudah interview gitu kan. Ya. Hari ini rame. Gara-gara saya ngomong gitu kan. Kira-kira teknologi apa yang akan dinaikin buat warung Madura? Oh, saya jawab itu. Warung Madura akan bisa terima payment dari kripto. Rame sampai akademi kripto itu komen. Timothy dong. Iya. Akademi kripto kayaknya dia sepakat. Tapi memang benar, kita lagi teknologinya lagi ke sana. Ya. Wah, itu kalau bisa sih ya toko biru dan merah kalah itu sama warung Madura tuh kayaknya. Bisa jadi. Gaskan. Nah, Mas Sat, ini kan saya kenal di komunitas juga di luar komunitas kan banyak model-model bisnis yang mirip sama MP Store maksudnya. Nah, jadi apa nih pembedanya antara MP Store dengan model-model bisnis? Kalau dulu kita sebutnya PPOB ya. Yang awalnya kan PPOB ya, sekarang kayaknya udah berkembang ya. Ada get payment system apa segala macam. Nah, apa nih yang jadi pembeda antara MP Store dengan bisnis-bisnis yang lainnya gitu? Kita one stop solution. One stop solution for warung. One stop solution for warung ya. Itu aja, itu yang nggak bisa diadres sama teman-teman lainnya. Kita di aplikasi kita nih ya, mau jualan pulsa bisa, mau catat laporan keuangan bisa, cek inventory bisa, bikin laporan laba rugi bisa, ngutang kur bisa. Ngutang bisa, ngajuin kur. Dari bank itu? Iya, ada loh anggota ACMI yang ngutang. Saya bantuin, saya nggak perlu sembuh. Ya. Gitu. Terus supply chain itu kita konekin sama distributor, Indomarko, Indofood itu udah ada di dalam. Gitu. Terus e-commerce bisa bikin toko online, connect sama Grab, Gojek, online delivery. Itu sudah ada web commerce yang baru kita akan lakukan karena kok kita berbisnis sama yang UMKM gitu kan. Terus terang to be honest, nggak terlalu banyak keuntungan yang bisa diciptakan karena kan banyak kan free POS free, ini Kris juga free kayak gitu. Kan kita berarti semua itu masih free. Kita semua masih free. Jadi duitnya dari charge saat terjadi transaksi aja. Orang pakai POS-nya kita, ya kan? POS-nya kita ini udah terbukti. Teman-teman kita aja di ACMI udah ada yang nyobain ketua tengah. Ya enggak, pas event-event kan kita juga ada pakai kan waktu itu kan? Ya. Nah, itu free. POS-nya kita tuh equal dengan POS yang harganya setahun 14 juta. Wow. Itu udah canggih itu. Jadi warung Madura itu bisa sustain, bisa bertahan karena dia tahu tuh inventory stoknya tuh berapa. Velocity keluarnya barang berapa. Ketika 3 bulan lagi ganti orang, warung Madura kan sering ganti orang. Itu udah pegang data. Warung Madura bisa take over juga berarti? Bisa. Bisa dibandarin bisa. Suruh jualan ini juga bisa. Nanti kita bikin. Siap. Ya. Oke. Nah, kalau boleh beda dikit, jadi monetisasinya itu sekarang paling ada berubah nggak dari sebelum IPO sama setelah IPO atau dari dulu sampai sekarang monetisasi? Ada berubah. Kalau dulu kan fully dari fee every transaction ya kan, mau pulsa mau apapun. Kalau sekarang berubah lagi, uang masuk ke Kris itu gratis, uang keluarnya bayar, transfer ke rekening ataupun conversion jadi dalam bentuk barang kulakan itu bayar. Yang kedua kita adakan channeling loan, itu kita dapat fee. Nah sekarang, terus yang ketiga kita advertising, kita baru gali nanti akan dicatatkan di pendapatan lain advertising namanya. Contoh soundbox, saya nggak bawa lagi soundboxnya. Soundbox itu nanti kirim foto aja kita tampilin.
Soundbox itu bisa ngeluarin suara dari jingle si brand. Oke. Sehingga orang bayar ada suaranya, oh uang saya masuk, di akhir ada keluar jingle brand. Sehingga itu bisa, kalau teori marketing kan 17 kali brand kita recognize, maka dia akan beli produk kita. At least dia cobain pertama kali. Ya. Oke. Berarti ini sebenarnya makin lama makin banyak ya layanannya dan pipeline buat monetisasinya ya berarti ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kan visinya nih sebenarnya untuk memperbesar UMKM di Indonesia. Ya. Gitu. Tapi kan kita tahu sebenarnya mungkin pernah ngobrol sama yang kasih solusi ya. Daryl. Dia ada ngomong bahwa aku setuju juga gitu bahwa sebenarnya UMKM gede di Indonesia itu bukan achievement sebenarnya. Sebenarnya yang kita mestinya kan adalah dari aku lupa datanya 55 juta UMKM. Ini kan sebenarnya nggak grow sebenarnya. Maunya kita kan sebenarnya dari UMKM ini naik level dong ke menengah. Jadi perusahaan besar, kalau bisa kayak di Korea atau di itu jadi chaebol, jadi perusahaan besar gitu supaya ekonomi kita kan bisa grow. Ya. Kalau sekarang kan malah UMKM itu istilahnya anak kecil nih. Anak kecil kita mau gedein dari bayi jadi anak kecil jadi remaja, dewasa dan akhirnya bisa berkontribusi kan buat negara gitu. Nah Mas Aad ini kan sekarang kan kalau aku lihat dengan adanya M-Store ini justru kan mau push mereka nih. Push ke arah yang lebih maju ya sebenarnya ya. Jadi mereka maksudnya kita senang ada UMKM, tapi ya jangan jadi UMKM terus gitu loh maksudnya. Kayak kita senang punya anak, cuman ya jangan kecil terus, gede gitu. Nah, kalau enggak uang kita habis gitu. Nah jadi apa nih tantangannya untuk bisa nge-push UMKM ini nih go to the next level nih? Oke, tantangannya itu simple sebenarnya. Adalah literasi ataupun edukasi terhadap bisnisnya. That's why kita punya POS itu kasirnya free. Saya punya misi. Gimana caranya UMKM itu? Jadi jangan UMKM yang jualan di pinggir jalan, dia mau pakai POS, jangan disuruh bayar. Kasih aja gratis. Bagi saya mereka nyatet penjualan itu udah bagus banget. Mau nyatet ya kan? Mau nerbitin stroke itu udah bagus banget gitu kan. Kenapa? Dari situ orang itu aware tentang yang namanya neraca. Tentang yang namanya laba rugi. UMKM kita itu musuhnya bukan kompetitornya, tapi dirinya dia sendiri. Dia tuh selalu merasa ketika jualan laku, omsetnya banyak, itu duit gua, itu harta gua. Jadi dia makan di dalam tuh, nggak sadar tiba-tiba bangkrut. Tapi kalau dia mulai nyatet, mulai tahu tentang berapa sih laba rugi gitu kan. Baru dia berarti yang boleh saya pakai cuman 2 juta sebulan. Ya udah dia spend 2 juta. Dari situ dia bisa berkembang. Terbukti dengan apa? Warung Madura. Warung Madura temunya pesat. Ditutup buka lagi, ditutup buka lagi. Dia udah tahu bisnis. Dia nggak modal Indominya nggak kayak warung kakek neneknya kita. Modal jualan Indominya. Ketika dia punya Indomie 40 bungkus ya kan dijual, nanti mau kulakan lagi sisa 30 bungkus tuh kan. Warung Madura nggak gitu, dia udah tahu. Ya kan? Labaku ini berapa dan aku harus makan dari laba bukan dari total omset. Nah, itu dulu. Terbukti warung Madura tumbuhnya pesat, makin besar, makin besar, makin besar. Kalau UMKM-nya kita bisa kayak gitu, jaya kita kok. Jaya pasti. Ya. Jadi intinya itu yang paling nomor satu tuh mereka harus punya literasi keuangan ya. Sebenarnya ya kuncinya di sana. Kuncinya di literasi bisnis. Ya literasi keuangan, literasi bisnis. Jadi mereka harus bisa pisahin antara keuntungan bisnis. Ya kalau mereka dagang ya mereka nggak boleh serta-merta karena mereka owner. Mereka langsung pakai aja ambil barangnya tanpa hitung bahwa kos itu sebenarnya punya bisnisnya gitu kan. Iya benar. Jadi harus punya bisnis mindset. Oke, ya. Wah ini kalau bisa terjadi, mestinya ini akan jadi eksplosivitas
UMKM yang luar biasa ya. Betul, pasti itu, pasti. Karena yang saya kenal, kita ngomong brand-brand yang udah gede lah ya. UMKM yang darinya jualan biasa, tiba-tiba dia besar, terus dia mulai gaya. Dia mulai nggak mikir lah pengeluaran berapa, mulai nyicil mobil, beli rumah, pergi umroh. Bukan nggak boleh seperti itu. Tapi spending yang berlebihan tanpa terukur, tanpa kita tahu bahwa bisnis ini ada naik turunnya. Nah itu pasti akan ngancurin dia. Ujung-ujungnya bangkrut, ujung-ujungnya dijual. Banyak orang kalahnya sama diri sendiri kok, bukan karena toko sebelah buka. Betul. Nah, menurut Mas Aat nih, siapa kompetitor terbesar dari M-Store saat ini? Yang bilang diri sendiri nih, atau ya yang tipis-tipis lah, tapi yang paling head to headnya. Oke. Sebenarnya kita itu udah statement ya. Musuhnya kita diri sendiri ya kan. Kita berkompetisi sama diri sendiri. Cuman kalau di lapangan kita sering ketemunya sama dua aja. Mitra Bukalapak sama Buku Warung. Mitra Bukalapak itu bener jalannya? Masih ada kok. Oh bener eksis itu perusahaan? Masih eksis kan, cuan dia 2 triliun sekarang masih cuan dia 1 triliun kayaknya cuannya sekarang. Ya oke. Ya. Kalau yang lama-lama udah pada Edi, berangkat. Punya Edi Syariat Maja. Iya. Dan Om Fofo. Ya. Oke. Oh jadi Mitra Bukalapak sama Buku Warung. Buku Warung aku tahu sih itu startup juga kan? Iya dia startup. Ada di funding juga ya? Di funding. Oke. Triliun lah fundingnya. Nggak ada apa-apanya kita. Ya. Ditiup sama mereka juga hilang kita. Tapi jangan salah, semangatnya kita ini bolehlah beradu. Hidup Warung Madura. Hidup. Ya. Oke. Nanti telepon orang Rusia itu lagi mau funding nggak? Nah, kan M-Store nih punya fitur salah satu yang unik tuh AI commerce ya, karena sekarang kan lagi zamannya AI. Bisa ngobrol langsung sama pelanggan, ngerti kebutuhannya, bisa otomatis bikinin keranjang belanja gitu. Nah, kok bisa keren banget gitu? Gimana ceritanya? Oke, saat AI boom start dari tahun lalu, ya kan. Kita tuh mikirin, karena kita warung, gimana caranya warung itu bisa menikmati AI. Nah, salah satunya adalah bikin AI sendiri. Kita tidak ngehit sama ChatGPT ataupun DeepSeek, enggak, karena itu berbayar, Pak. Saya punya mitra 800.000. Sehari ngehit satu aja saya bisa tekor tuh. Ini gratis, bisa gratis. Ini gratis kita. Enggak bayar mereka. Oh, bayar ya? Oh. Bayar. Kalau API base semuanya bayar. Itu kan embed di kita. Jadi AI-nya di embed, kita bikin sendiri, kita investasi di sana sehingga orang itu bisa pakai. AI ini manfaatnya ini, ternyata dia bisa bantuin saya bales-balesin chat pelanggan kalau mau beli gitu kan. Itu free atau bayar? Free, kita nggak charge. Oke. Gitu. Ada satu lagi bikin website pakai AI, itu juga free. Warungnya kita tuh bisa bikin website sendiri, Pak. Oke. Ini kayak nggak untung nih M-Store nih ya. Atau ada end game-nya nih. Nanti kita tanya. Ada end game-nya. Nanti kita tanya. Boleh nggak di-spill? Oke. Nah, berarti ya oke kita tanya aja deh. End game-nya tuh apa sebenarnya dari M-Store? Sejaknya mungkin untuk ya sampai 2030 lah gitu. Boleh nggak spill? Oke, kita punya ambisi 2030-2035 itu total penggunanya kita adalah 20 juta pengguna. 20 juta pengguna. Indonesia tuh? Indonesia dulu. Ke 2030 harusnya kita sudah, itu Indonesia only, tapi 2030 bukan 2030, tahun depan kita split. Karena M-Store itu hanya buat ekosistem Indonesia. Orang luar pakai M-Store bingung, apa sih ini gitu kan. Gak jelas banget, banyak banget gitu fiturnya. Nah tahun depan kita split 2 apps yang worldwide. Satu namanya POS, tapi bisa dipakai di Filipina, Malaysia. Inggris?
Bahasa Inggris ya, multi currency juga. Kalau M-Pesa kan masih Indo ya kan? Masih Indo, jadi dia multi currency, multi languages, terus bisa accepting payment dari beberapa negara juga. Gitu, itu POS-nya. Free juga modelnya, tapi fee based dari penerimaan pembayaran. Tuh, yang kedua ada remittance. Jadi kayak PayPal ya? Remittance ke PayPal, betul. Tapi bentuknya apps, kan kita punya banyak diaspora tuh. Kita udah riset, diasporanya kita tuh kalau kirim uang itu caranya dua, dia pakai aplikasi Wise atau dia kirim pakai Western Union. Paling banyak sih. Ya, pakai Fire nggak ya? Fire. Ya pakai Fire ataupun Western Union gitu, offline dia kirim. Ya. Nah, Indonesia tuh belum ada satupun aplikasi belum ada ya. Gak tahu kalau sudah ada, tapi saya rasa belum ada yang big name yang kelihatan aplikasi remittance yang khusus diaspora, orang yang ada di luar masukin duit dengan mudah ke Indonesia. Gitu. Makanya project crypto itu awalnya tadinya di situ, ketika remitansi layingnya pakai crypto base, pakai channelingnya crypto, saya berpikir ini bisa loh buat payment gitu. Ya. Kita sambil minum dulu deh. Siap. Santai dulu. Nah, kemarin tuh, bukan kemarin ya, udah lama sih. Kayaknya hampir 10 tahun lalu aku ketemu Pak Arman ya. Pak Arman Hartono, ICA. 5-10 tahun lalu dia cerita waktu lagi keluar kota. Dia punya Fire itu, sebenarnya itu orang luar pakai itu setahun untungnya 70-80 miliar gitu. Ya buat dia sih itu uang receh ya maksudnya gitu. Cuman itu yang bukan nggak sekuat Western Union gitu. Berarti sebenarnya marketnya sih gede sih itu sih. Western Union gede banget. Iya. Fire tuh kecil banget. Kayaknya market share-nya tuh kecil banget ya. Iya kecil banget. Ya. Tahu daily monthly transaksinya Western Union 30 triliun. Gila. Fee-nya berapa persen? Fee-nya around $10 lah per transaksi. Nanti kita ngomong sama calon billionaire sobat entrepreneur. Amin. Nanti abis ini saya yang mau minta funding. Saya minta barang aja buat jualan. Siap bisa diatur. Berarti endgame-nya sebenarnya makin memperbesar jaringannya, makin besar ini nanti mungkin ke depannya ya pastinya mau monetisasi tapi lebih ke arah apa yang bisa mungkin disrupt the market juga ya maksudnya ya. Betul. Kita fokusnya kenapa sih dari tadi ngomongnya Masar ngomongnya POS gitu kan. Big company di Indonesia di dunia itu masih banyak bergantung data general trade-nya dari yang namanya AC Nielsen. Per company itu subscription ke AC Nielsen tahunan ya kurang lebih 100.000 US ya. Nah, menurutku dia belum ada kompetisi yang belum ada yang mencoba mengkompetisi dia. Nah, kita mau cobain dengan cara ngumpulin dulu big data, transaksi. Si toko A jualan berapa, toko B jualan berapa, apa yang dijual, SKU ini berapa banyak. Sehingga brand-brand besar di seluruh dunia paling enggak bisa melihat kita. Kita ini bisa jadi retail tracking data, ya kan, yang real time, bukan tabulasi data kayak yang tempat lain kerjain, tapi real time transaksi. Yang kedua, dia bisa melakukan aktivitas yang namanya ads, iklan di kita. Karena kan big name, Magnificent Seven company, Magnificent Seven yang di Nasdaq kan, yang di Amerika kan? Yes, yang di Amerika itu kan source of revenue-nya paling gede di ads. Iya. Nah, Google, dan jualan data. Kan data is the new oil, katanya begitu. Makanya saya mau farming dulu. Tapi masih sustainable ya berarti ya? Masih ya, harusnya bisnis yang sekarang bisa, jadi bisnis datanya itu bukan ngabisin duit dari yang awal, tapi bisnis yang sekarang itu bisa menghasilkan data yang bisa kita manfaatkan di masa depan. Nah ini ada sedikit nih, kalau mau jawab boleh, kalau nggak jawab apa. Tapi kan ada orang yang bilang nih, nah berarti ini kan nih, apakah ini
Ini enggak juga ya. Ada orang kan bilang ini sebenarnya data abuse, tapi sebenarnya kalau sama aja kan ke Facebook, Meta dia juga jual-jualin data kita juga kan sebenarnya kan. Iya sama lah. TikTok juga sama ya. Sama, ya? sama database. Sama. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting digunakan dengan baik. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman mau invest di MPIX, udah tahu ya. Ini kita undang langsung founder Dirut Putra Madura. Ya, dan dia tahu nih dia punya long term view-nya nih mau kemana gitu maksudnya. Ini semi public expose nih. Iya, ya bisa jadi sih. Ditanyain sih akhirnya sejawab, harusnya nggak boleh. Jadi biar publik tahu gitu. Ya. Nah, apakah kedepannya akan bikin kayak saingan marketplace juga nggak? Kayak Tokped, Shopee, atau nggak mau main ke arah sono? Gini, kita punya e-commerce dan kita punya izin e-commerce. Kita nggak mau bikin one platform multi merchant. Jadi satu platform banyak merchant di situ perang gitu kan. Marketplace berarti nggak mau. Nggak mau. Jadi kalau mau bikin cari air minum di situ ya kan, yang jual banyak banding-bandingan harga. Yang kita support adalah, makanya tadi saya bilang, tokonya kita, merchantnya kita tuh bisa bikin web commerce sendiri, e-commerce sendiri. Automatically default dari aplikasinya kita. For free mereka bikin aja desain-desain sendiri, jual-jual sendiri, kita konekin. Sehingga persaingan yang sehat adalah bukan persaingan harga, tapi di service. Produk yang bagus, service yang bagus bisa mereka lakukan sehingga mereka bisa lebih sehat. Nggak perlu ada potongan yang berlebih dari e-commerce kan sampai 10%, 15%. Kasihan lah itu kan jualannya juga belum tentu untung segitu gitu kan. Padahal makanya misi saya adalah saya pengen at least di tahun 2030 ada 5 juta brand UMKM udah punya e-commerce-nya dia sendiri. Berarti 5 juta website e-commerce 5 sendiri. juta website e-commerce mau dia punya domain sendiri atau pakai domain kita atau desainnya kita bantuin. Payment gateway-nya udah all in di dalam gitu kan. Nah, itu bisa terrealisasi sehingga customer-nya itu melakukan experience. Misal contoh customer datang ke sini. Oh, aku nggak perlu datang ke sini lagi. Aku udah punya websitenya kok ini. Jadi dia punya immersive experience offline dan online-nya gitu kan. Jadi Warung Madura ini bayangin nanti di 2025 sampai 2030 berarti akan ada 5 juta mungkin model Warung Madura. Ya biasanya masih datang tapi ini bilang panggil apa sih kalau Madura Le ya enggak apa. Iya. Le ini enggak usah datang nih belanja dari web gua aja. Iya. Gitu. Itu terjadi loh. Itu dia terjadi. Iya, Jakarta Selatan. Wah, banyak yang pakai. Keren ya. Jadi yang belum download MP Store langsung download sekarang apalagi kalau Anda pemilik bisnis UMKM ya. Iya, benar. Bisnis UMKM biar bisa next level. Oke. Dalam waktu dekat ini berarti itu ya visinya ya berarti ya. Iya. Itu visi yang mau dicapai ya. Oke. Nah, jadi kelihatannya dari udah lama baik sebagai employee, business owner, sekarang udah founder perusahaan IPO. Apa sih the biggest learning nih? Dan apa yang bisa dibagikan nih buat sobat entrepreneur dari Mas Aat? Oke. Dari pengalaman saya selama ini, pelajaran apa yang paling berharga dan bisa saya simpulkan? Itu satu cuman, belajar ngomong tidak. Gitu. Say no gitu. Itu karena saya dari kerja memang bagus sih. Jadi yes man itu bagus. Tapi itu akan ngurangin fokus. Jadi bisa, saya gini bisa, saya gini bisa gitu kan. Akhirnya kita nggak fokus. Sejak saya terapin nggak ada kayaknya nggak bisa gitu kan. Mulai filter. Saya kalau mau ngambil deal, saya katakan tidak sampai saya nggak bisa nolak baru saya ambil dealnya. Gitu. Kalau saya udah nggak bisa nolak, kayaknya bagus nih gitu kan. Oke, saya ambil gitu kan. Baru itu yang bikin kita mulai spesifik. Tadinya semuanya saya iyain.
Semuanya sama saya. Bisa bikin ini bisa bikin ini nggak bisa. Saya bikinin akhirnya semuanya waste. Waktu terbuang, energi terbuang. Sampai pada satu ketika ada annual meeting di internal tim. IT saya tuh nyindir saya secara nggak langsung ngomong. Saya tahun lalu bikin ini nih, tapi nggak guna, nggak dipakai sama bos, gitu ya. kan malu gitu kan. Yeah. Oh iya juga sih, ini kan request yang kemarin orang ini gitu kan, kan sayang gitu kan. Akhirnya sejak itu saya belajar kalau ada bisa nggak sih kayak gini, nggak dulu aja. Kayaknya sekarang belum bisa, nggak tahu nanti ya gitu kan. Emang maunya kayak gimana? Baru kita pelajari gitu kan. Oh iya deh. Masuk priority belakangan. Jadi kita buang-buangin yang bukan priority utama. Itu sih learning yang sangat bermanfaat buat saya sampai saat ini. Aku tuh baru dengar Andrew Susanto, Holy Wing, Pusat Gadai. Dia bilang ini bedanya triliuner sama miliarder. Oke. Kalau miliarder itu ya yang paling penting ROI. Return on investment. Tapi kalau triliuner yang penting tuh ROTI, return of time dan investment. Kalau investmentnya untung, cuma habisin banyak waktu, pecah fokus. Nah dia nggak mau ambil. Iya benar. Jadi dia begitu, dia filter. Dia kalau cuma untung duit, mungkin dia udah kebanyakan duit ya. Jadi menurut dia nggak seksi lagi. Apalagi kalau habisin waktu dia kebanyakan dan distract dia dari fokus utama. Iya benar. Berarti yang paling penting itu sebenarnya kalau buat triliuner adalah ya harus opportunity yang diambil tuh jangan mengganggu dari fokus. Betul. Baru untungnya dilihat gitu maksudnya. Iya. Betul ya. Berarti calon triliuner nih. Amin. Nanti jangan lupa ya sama saya. Amin. Nah kalau bisa kasih pesan ke entrepreneur atau founder startup yang mimpi IPO, apa sih preparation yang harus mereka siapin selain mental tadi ya? Iya. Preparation yang harus disiapin adalah operation dan laporan keuangannya harus benar. Itu aja, operationnya harus benar, laporan keuangannya harus benar, good corporate governance-nya harus dijalankan, jangan kaget. Ya, jangan kaget-kaget kalau udah IPO nanti kaget-kaget gitu kan. Jadi harus dijalanin saat dulu waktu saya belum IPO saya itu one man show, semua keputusan dari saya. Saat IPO kamu punya BOD gitu kan, jadi nggak bisa kamu lagi gitu kan. Kamu harus bagi tugas sama yang lain gitu kan, sehingga perusahaan ini bisa jalan sesuai dengan ruhnya atau visi misinya. Itu dulu. Kalau sudah rela berbagi tugas sama orang lain, berbagi profit atau gaji dengan orang lain, terus bisa mendelegasikan orang lain mengambil keputusan yang penting ya kan di internal kita, berarti kamu udah siap IPO. Tapi kalau keputusan masih 90% di kita, kayaknya belum siap. Jangan buru-buru, harus bikin gitu dulu. Baru jadi siap. Strukturnya semua udah rapi ya berarti ya. Strukturnya udah rapi. Oke, itu sobat entrepreneur yang pengen IPO penting banget. Dan ada pesan terakhir nggak buat para sobat entrepreneur? Pesan terakhir dari saya, jangan berhenti belajar. Buktinya saya juga bukan pengusaha awalnya, cuman karyawan, salesman biasa. Tapi dengan belajar kita akan menemukan jalannya kita sendiri. Kalau kita nggak salah sih, kamu itu kerja itu nggak salah gitu kan. Berkarir banyak uang itu nggak salah. Tapi kalau kamu berhenti belajar, maka ya sudah kamu sampai di situ aja, nggak akan besar. Itu aja sih pesan saya. Luar biasa. Jadi benar banget ya. Kata orang lebih bagus gaji 50 juta tapi bisa belajar daripada gaji 10 juta tapi nggak bisa belajar ya. Iya, gaji lebih kecil. Iya. Nah, jadi itu kita dengar pesan dari tamu hebat kita, Abdul Muiz Aat, salah satu penguasa sekte terkuat di bumi yaitu Warung Madura yang saya percaya dalam 5-10 tahun ke depan
itu akan membantu perekonomian khususnya UMKM di Indonesia. Nah nanti kita doakan ya insya Allah bisa sampai seluruh Asia Tenggara bahkan sampai dunia ya. Amin. Sekian dari kami, salam GoM.